Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Waalaikumsalam Farid. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ya, Mbak Anggi. baik, ya selamat pagi Pak Farid dan tentunya Bapak Ibu semua ya peserta dari Saturday Morning Talk. Dan hari ini alhamdulillah ya kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kajian rutin kita setiap Sabtu pagi ya, yaitu Spiritual Journey Morning Talks ya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya juga selalu diberikan kesehatan. Ini alhamdulillah ya jam 6 pagi sudah 47 orang yang hadir di Zoom meeting ini. Dan di Facebook juga saya lihat sudah beberapa ikut serta ya di Facebook, selamat datang juga. Mohon izin Bapak Ibu ya kalau pagi-pagi tahu sendiri ya gerabak-gerubuk gitu ya. Jadi saya belum bisa melayani jawaban pertanyaan. Terima kasih Pak Farid sudah membantu menjawab salam dari Bapak Ibu semuanya yang hadir di Zoom meeting ini maupun di Facebook ya. Dan ya, Bapak Ibu semuanya, marilah kita mulai acara pagi hari ini untuk menghemat waktu ya, karena sesi pertanyaan ini masih banyak sekali. Kenapa? Menjawab ya hasil garpu tala yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya di minggu lalu ya. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Pak Farid dan juga Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat Morning Talks dan juga Magnet Rezeki yang dirahmati Allah. Saya doakan semuanya selalu diberikan kesehatan, keberkahan ya, kemuliaan, dan selalu dibahagiakan Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita ucapkan ya, atau kita doakan gurunda kita Ustadz Nasrullah agar senantiasa diberikan kesehatan beserta keluarganya dan semakin bisa menebarkan ya ilmu magnet rezeki ini agar bisa bermanfaat bagi orang dan juga para CTMR-nya. Khususnya di sini ada Pak Farid Auladi dan juga banyak CTMR lainnya ya. Oke, selamat datang. Ini ada Pak Ato, Ibu Feti, ya, Ibu Entis. Bapak Ibu kalau yang nama akunnya masih misalnya berupa angka atau nama HP, silakan boleh diganti terlebih dahulu ya. Dan sebelum memulai, mohon izin, saya mau share terkait dengan preview ya, sedikit, karena saya lihat beberapa ini ada yang baru. Jadi ada baiknya saya kembali merimain Bapak Ibu semuanya ya. Oke, ya seperti kita ketahui pagi ini kita sudah masuk di Morning Talks ke-25. Oh ya, perkenalkan Bapak Ibu, saya dengan Anggi Pradita ya dari Pradita Consulting yang host ya atau mengadakan acara ini. Seperti biasa supaya kita bisa sama-sama belajar ya, dan mengistiqomahkan ini sebenarnya mengistiqomahkan saya untuk meluangkan waktu belajar, tapi tentunya supaya lebih bermanfaat, supaya lebih ajaib. Kalau kata Ustadz Nas, ayo jadi ajaib, maka kita belajarnya sama-sama ya. Dan inilah profil dari Pak Farid Auladi ya, yang Bapak Ibu sudah mengikuti dari awal atau dari sebelum-sebelumnya ya. Jadi inilah Pak Farid Auladi, beliau adalah Head of HRBP dari multinational company ya yang bergerak di bidang kelapa sawit. Lalu juga beliau tentunya adalah Certified Magnet Rezeki. Begitupun juga saya, tapi beliau sudah berpengalaman training ya, memberikan training, makanya saya mau belajar dengan beliau ya. Kemudian Certified Practitioner NLP, Certified Hypnotherapist, ya, Certified Career and Talent Management, juga sebagai trainer, advisor, dan konselor. Ya. Jadi pengalaman beliau di dunia training, khususnya HRD, itu banyak sekali, dan juga beliau itu saya tahu dulu sering juga memberikan ceramah-ceramah di sholat Jumat ya Pak Farid ya. Jadi bismillah kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu. Sekian untuk preview dari saya Bapak Ibu, dan tentunya biasa kita persilakan Pak Farid, dan mohon izin Pak Farid silakan dibuka dengan doanya ya. Pak Farid, persilakan waktunya. Baik, terima kasih Mbak Anggi dengan
Radita Consultingnya yang senantiasa setia berbagi kebaikan untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu hadirin, rekan-rekan, teman-teman, kakak adik rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul selalu kita ingat bahwa tidak ada kenikmatan yang terputus dari Allah. Nikmatnya begitu banyak, nikmatnya begitu melimpah, rezekinya begitu banyak, rezekinya begitu melimpah. Nikmat yang tak ada batasnya, nikmat yang tak berbilang. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman. Dan kita tidak akan pernah berhenti berdoa, meminta, memohon kepada Allah, ya Allah, aku meminta kepadamu, semoga Rasulullah kelak di yaumil akhir memberikan syafaatnya kepada kita. Karena kalau tidak mendapatkan syafaatnya, berarti kita bukan sebagai umat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak dan Ibu, rahimakumullah, kakak adik, hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan doa, dengan membacakan Al-Fatihah. Kita berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, supaya apa yang kita lakukan memberikan keberkahan kepada kita, membukakan pintu hidayah bagi kita, dan semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ridhonya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabbana, untuk semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta keluarganya, limpahkanlah nikmat sehat ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka ya Allah, sempurnakanlah kebaikan mereka ya Allah, berkahi usianya dan mudahkan segala urusan mereka ya Allah. Bahagiakan dan muliakanlah kehidupannya di dunia dan di akhirat. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar ya Allah, berikanlah kami kemudahan menerima ilmu dan kebaikan-Mu ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak dan Ibu, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, ada beberapa juga jamaah kita dan keluarganya yang sedang tidak sehat. Ada yang karena COVID-19, COVID-19 yang tampaknya semakin kesini itu semakin mendekat kepada kita, ya, mendekat kepada orang-orang yang kita kenal baik, tetangga kita, saudara kita, barangkali gitu kan. Dan ada juga beberapa teman-teman keluarganya yang tidak sehat karena penyebab lain. Mari kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, angkatlah penyakit mereka ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lainnya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhan kami semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan Bapak Ibu, sesuai janji saya tadi ya, bahwa pagi ini kita akan ada kehadiran yaitu seorang CTMR yang bergerak ya khusus di bidang kesehatan, mengeksplor, meneliti hingga membuat bukunya ya. Beliau adalah Pak Wahyudi Apriansyah, penulis buku dari The Secret Quantum Quranic Healing ya.
juga penulis buku Rahasia Sehat Holistik. Nah, selain itu juga beliau certified CTMR, lalu National NLP atau Neuro Linguistic Program, dan saat ini juga sebagai pengurus dari MR Korwil Bandung, bidang humas dan sosial ya. Jadi Bapak Ibu, yuk mari kita belajar dari Pak Wahyudi yang pengalamannya ini luar biasa sudah belasan tahun ya di dunia kesehatan dan bagaimana beliau bertemu dengan ilmu garpu tala sehingga beliau komplit nih mendapatkan teknik ya tadi Secret Quantum Quranic Healing sehingga beliau bisa membuat ke dalam sebuah buku yang seperti dilihat ya ada testimoni dari Ustadz Nasrullah dan juga Ustadz Abus. Maka kepada Pak Wahyudi silahkan ya untuk memberikan sharing ya kepada kita semua yang ada di Morning Talk hari ini. Silahkan Pak Wahyudi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kurang keras sedikit suaranya Pak Halo? Wahyudi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Wahyudi. Halo? Ya, silakan Pak Wahyudi. Aman suaranya. Silakan. Ya, aman ya. Ya agak grogi dikit nih, baru pertama kali. Bisa ajuin pertanyaan nggak biar saya tahu mulai dari mana nih? Oh gitu. Baik, ya. Mungkin bisa sharing dulu deh, Pak Wahyudi, bagaimana akhirnya, kan sudah lama ya, kalau dari profilnya tuh lama sekali di dunia kesehatan ya, teknik-teknik kesehatan tentunya sudah paham, sampai akhirnya ketemu dengan magnet rezeki. Kenapa merasa bahwa magnet rezeki, khususnya nih ilmu garpu tala, jika benar-benar diaplikasikan dan mungkin ada nanti tekniknya Pak Wahyudi itu sebenarnya sudah sangat membantu sebagai obat untuk kesehatan kita, Pak Wahyudi. Baik, garpu tala ini memang saya dapatkan yang paling terakhir ya, dari semua teknik yang saya dapatkan dari Al-Quran. Nah, jadi sebetulnya saya mau nulis buku itu dari 2015. Cuma entah kenapa gitu, jadi seperti ada yang menahan gitu. Ternyata 2017 saya bertemu dengan ilmu magnet rezeki. Kemudian ya diperkenalkanlah garpu tala oleh Ustadz Nasrullah, dan beberapa hal itu sangat membantu ya. Karena kan nggak semua orang itu harus langsung ke poinnya. Ternyata semuanya harus dibetulin dulu di area pikiran kan, area pikiran dan emosional. Nah, jadi waktu itu saya mencoba untuk mencari kok kenapa holistik Qurannya Ustadz Danu ini kok kurang gitu ya. Ternyata memang belum netral, seluruh pikiran-pikiran yang tidak positif itu belum netral semua. Nah, dengan adanya garpu tala ini, setelah diketahui bahwa penyebabnya adalah misalnya sakit apa, penyebabnya ini gitu ya, mungkin akhlak yang kurang bagus apa, baru kemudian dicari garpu talanya, nah itu klop. Ternyata di sini letak persoalannya. Jadi kadang-kadang juga udah langsung ke solusinya gitu. Kalau garpu tala yang dilakukan betul pas gitu ya. Kemudian kesannya jelas tuh, makanya ternyata setelah saya gabung di Mandiri, barulah saya berkata, oh kita di sini nih, kenapa saya nggak belum waktunya menuliskan buku, ternyata berbuka dulu, begitu Pak Anggi. Iya, ini suara Pak Wahyudi masuk ke kami agak ada sinyalnya agak ini ya, kendala sinyal seperti ada sedikit kendala sinyal. Pak Bismillah, kita doakan sinyalnya lancar jaya. Baik, jadi begitu ya Pak Wahyudi ya, waktu bagaimana? Kebetulan saya lagi mati. Oh gitu. Iya. Ya, jadi tadi ya bahwa Pak Wahyudi dulu lama berkecimpung di dunia kesehatan ya, terapis, dan juga tadi ya mungkin ada teknik dari Ustadz Danu, tapi ada hal-hal yang belum dapat ya. Kadang-kadang saya sudah membaca juga ya bukunya, jadi kita bisa mengetahui itu secara holistik ya, misalnya kita ada kendala kesehatannya di mana gitu kan. Nah, itu di bukunya Pak
Wahyudi kelihatan tuh ya, hanya kadang kita kan garis kebenarannya nih, kalau di magnet rezeki garis kebenarannya masih tinggi. Misalnya katakanlah, oh dia punya penyakit, kalau dulu di Ustadz Maryudi juga pernah ya, dia punya penyakit katakanlah, saya nggak hafal ya, misalnya ini ya, punggungnya atau belikatnya kurang nyaman. Oh mungkin bapaknya suka emosi nih pada suami, kadang-kadang seperti itu tuh ya, hubungan secara holistik. Tapi ya, dengan garpu tala meyakinkan ya. Kenapa? Karena Allah sendiri nih ya yang seakan-akan sedang berbicara kepada kita. Dan saya persilakan Pak Farid untuk memulai sesi pada pagi hari ini. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi, terima kasih Pak Wahyudi. Tadi ada testimoni yang luar biasa, jadi betul-betul mengajak ya. Kita mengajak, kita belajar bagaimana hidup kita itu harus betul-betul sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Bahkan sampai hal-hal yang paling sederhana sekalipun, yang paling kecil. Kalau kita berbicara kesehatan itu kan sebetulnya sederhana. Sederhana dalam arti apa? Dalam arti bahwa kalau hidup kita udah benar, kalau kita sudah bersikap dengan betul, kalau dikembalikan kepada ilmu MR, magnet rezeki, kalau kita sudah punya cara berpikir yang positif, kalau kita sudah punya cara berperasaan yang positif, kemudian bagaimana kita bertindak secara positif, tentu hidup kita dari sisi kesehatan itu juga akan sangat luar biasa. Nah, ini salah satu bentuk, salah satu kenyataan bahwa Al-Quran itu diterjemahkan oleh banyak orang, diterjemahkan dalam tanda petik, itu menjadi sesuatu yang menuntun kita untuk selalu berjalan di jalan Allah. Ilmu MR ini kan juga sumbernya Al-Quran, sumbernya juga hadis. Kemudian salah satu jurusnya garpu tala itu juga berasal dari Al-Quran, berasal dari tuntunan Rasulullah juga. Bagaimana oleh orang-orang yang luar biasa, ya, oleh orang-orang yang tepat, menerjemahkan menjadi sesuatu yang applicable, ya, sesuatu yang sesuai dengan kegiatan kita sehari-hari. Jadi saya juga termasuk salah satu yang mengusulkan Mbak Anggi, suatu saat nanti kalau perlu ada semacam seminar singkat lah ya, 1 jam misalnya gitu kan, untuk memperkenalkan lebih jauh tentang buku ini. Saya juga sangat-sangat tertarik. Kemudian nanti setelah berikutnya kita atur lagi yang terkait dengan pembelian buku dan sebagainya ya. Itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Untuk pertanyaan masih banyak sebetulnya, tadi baru 8 orang, padahal yang muncul kemarin tuh sudah sekitar 20 orang ya. Jadi mohon maaf, ini belum bisa kita sampaikan pada saat ini. Minggu depan insya Allah kita akan bahas lebih detail lagi. Yang berikutnya, mari kita lihat. Kita masuk ke dalam materi kita. Yang selanjutnya ini adalah terkait dengan bagaimana kita mencoba untuk memilih jalan Allah itu, maknanya bagaimana kita bersikap, berperilaku sesuatu secara positif. Saya cuma mengingatkan kembali magnet rezeki ini, bagaimana menarik rezeki dengan cara Allah. Rezeki itu juga banyak macam-macamnya gitu kan. Bagaimana menciptakan diri kita menjadi magnet bagi rezeki Allah. Kemudian jurus yang pertama adalah menghancurkan perisai rezeki. Kita tahu, kita paham bahwa dosa kita itu adalah perisai kita yang menghalangi datangnya rezeki kepada kita. Allah memberikan rezeki itu luar biasa, deras seperti air hujan, tetapi kita tidak kebagian. Kenapa? Karena ada perisai. Perisainya apa? Dosa kita ya. Selama ini kita sudah berbuat banyak. Kemudian yang kedua, bagaimana kita berlari menuju cahaya Allah, ya, menuju cahaya Allah, menuju kepada Allah. Cahaya Allah itu ada di depan kita, mestinya seperti itu. Supaya apa? Supaya dunia atau bayangan atau rezeki itu mengikuti kemanapun kita pergi. Kalau kalau Allah ada di belakang kita, kita menjauh dari Allah, maka rezeki juga akan menjauh, ya. Dunia juga akan menjauh. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara kita membangun taman kupu-kupu di dalam jiwa kita, dengan cara apa? Dengan cara 3 positif thinking, positive feeling, dan positive motivation. Kita sudah belajar kemarin tentang apa itu positive thinking, ya. Bagaimana kita melakukan berpikir ya, yang positif, disiplin kata, husnuzon dan sebagainya. Kita juga sudah belajar kemarin positive feeling. Salah satu yang termasuk dalam positive feeling ini adalah garpu tala ya. Garpu tala ini salah satu cara bagaimana kita mengetahui apa rencana Allah yang terbaik untuk kita.
Hidup kita harus punya rencana, harus punya planning. Tetapi mesti diingat bahwa Allah juga punya rencana untuk kehidupan kita. Dan yang paling baik, yang pasti bahwa rencana Allah itulah yang terbaik untuk kita. Bagaimana kita mencari tahu? Bagaimana supaya kita mensinkronkan rencana hidup kita dengan rencana Allah untuk kehidupan kita? Salah satu caranya adalah dengan melakukan garpu talak. Ya. Kemudian yang berikutnya kita akan bicara mengenai positive motivation, motivasi positif. Ya. Bagaimana kita melengkapi kehidupan kita, bagaimana kita melengkapi hidup kita, kebahagiaan kita dengan hidup secara dengan memiliki motivasi yang positif. Dan jangan lupa, mesti diingat bahwa semua kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya mengharap ridho kepadanya. Ini gambaran sederhana. Pribadi insan paripurna mesti punya dasar pikiran positif. Kalau sudah punya pikiran positif, pasti kita akan memiliki perasaan positif. Kalau sudah memiliki perasaan positif, insya Allah kita juga akan punya motivasi yang positif. Kalau sudah kita punya 3 positif ini, maka bisa dijamin bahwa hidup kita itu akan bahagia. Baik, kita masuk ke positive motivation. Saya punya satu video. Mari kita lihat bersama-sama. Aku ingin bahagia. Aku melihat hidup orang lain begitu nikmat. Rupanya dia menutupi kekurangannya tanpa berkeluh kesah. Aku melihat hidup teman-temanku tak ada duka dan kepedihan. Rupanya mereka pandai menutup dukanya dengan syukur dan keridhaan. Aku melihat saudaraku tenang tanpa ujian. Rupanya dia begitu menikmati badai hujan kehidupan. Aku melihat sahabatku begitu sempurna. Rupanya dia berbahagia dengan apa yang ada. Aku melihat tetanggaku sangat beruntung. Ternyata dia selalu tunduk kepada Allah untuk bergantung. Setiap hari, aku belajar memahami dan mengamati kehidupan orang yang kutemui. Ternyata aku memang kurang mensyukuri nikmat Allah. Bahwa di satu sudut dunia lain, masih ada orang yang belum beruntung, tidak memiliki apa yang kumiliki saat ini. Satu hal yang aku ketahui, bahwa Allah tidak pernah mengurangi ketetapannya. Hanya saja, memang aku yang sering kurang mensyukuri nikmat karunia darinya. Maka aku tidak perlu iri hati dengan rezeki orang lain. Mungkin aku tidak tahu di mana rezekiku, tapi rezekiku tahu di mana diriku berada. Dari lautan biru, bumi, dan gunung, Allah telah memerintahkan rezekiku untuk mendatangiku. Bahkan Allah telah menjamin rezekiku sejak 4 bulan aku berada dalam kandungan ibuku. Amat keliru bila bertawakal dimaknai tidak bekerja. Juga keliru jika rezeki hanya dibatasi pada hasil bekerja. Karena bekerja adalah ibadah, sedangkan rezeki itu adalah urusan Allah. Melalaikan ibadah, lalu gelisah dengan apa yang sudah dijamin oleh Allah adalah kekeliruan yang berganda. Manusia membanting tulang demi angka simpanan gaji yang mungkin esok atau lusa justru ditinggal mati. Mereka lupa bahwa hakikat rezeki bukan apa yang tertulis dalam angka, tapi apa yang telah dinikmatinya. Rezeki tidak selalu terletak pada pekerjaan kita. Allah menaruh rezeki sekehendaknya. Hajar berulang kali lari dari Sofa ke Marwah. Tetapi Zamzam justru muncul dari bawah kaki anaknya Ismail.
Ikhtiar itu pekerjaan. Adapun rizki itu kejutan yang tidak boleh dilupakan. Setiap rizki akan ditanya kelak dari mana dan digunakan untuk apa. Rizki itu hanyalah hak pakai, bukan hak milik. Halalnya dihisab, sedangkan haramnya akan diadab. Baik, Bapak dan Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Video tadi memberikan semacam motivasi kepada kita bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus menikmati hidup, bagaimana kita mencoba untuk memanage hidup kita, bagaimana mencari bahagia, bagaimana memanage hati kita, bagaimana memanage rezeki kita. Di sana juga disampaikan bahwa rezeki itu apa, mengapa, dan kenapa, bagaimana kita memperlakukannya. Nah, motivasi itu tentunya adalah sesuatu yang harus kita jaga. Motivasi itulah, seperti itulah yang akan menuntun hidup kita ini menjadi lebih baik atau menjadi tidak lebih baik. Di dalam ilmu makhluk rezeki, itu ada yang disebut dengan spiritual matter ya. Kalau spiritual matter itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari, ke dalam kalau kita punya kendaraan, kita punya sepeda motor misalnya, atau kita punya mobil misalnya, itu selalu ada yang namanya speedometer. Speedometer ini adalah alat ukur berapa kecepatan kita. Ya, berapa kecepatan yang sedang kita tempuh. Ya. Berapa kecepatan kita untuk menempuh satu jarak perjalanan hidup kita. Speedometer diperlukan. Kenapa? Karena kalau kecepatan kita terlalu tinggi, bahkan bisa membahayakan kehidupan kita. Mungkin bukan hanya kehidupan kita, tapi kehidupan orang lain juga menjadi berpotensi untuk berbahaya. Kenapa? Karena kita kecepatannya begitu tinggi. Atau sebaliknya, ketika kecepatan kita itu terlalu rendah, kita harus ukur juga, jangan sampai kita membawa kendaraan terlalu pelan, ya, terlalu lambat sehingga mengganggu orang lain, mengganggu kecepatan orang lain, mengganggu kendaraan orang lain. Nah, inilah juga yang akan kita pelajari di dalam ilmu ini. Bagaimana kecepatan hidup kita, bagaimana perilaku hidup kita, apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita mengukur apakah kita sudah sesuai dengan tuntunan Allah atau tidak, apakah yang kita lakukan selama ini itu sudah sesuai dengan jalan dari Rasulullah SAW atau tidak. Nah, Bapak Ibu hadirin, teman-teman rahimakumullah, andai hidup kita itu sudah bisa kita ukur kecepatannya, andai gerak-gerik kehidupan kita itu sudah bisa kita atur seperti apa, kapan cepat, kapan lambat, kapan kita masih sedang dalam kehidupan kita, insya Allah dengan cara inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dengan cara inilah kita akan bisa mendapatkan kenyamanan di dalam hidup kita masing-masing. Lalu apa yang menjadi patokan untuk mengukur kecepatan kita? Kalau bukan Al-Quran, kalau bukan sunnah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, berkaca kepada video yang tadi, bahwa semua kita kembalikan kepada Allah. Rezeki itu adalah rahasia Allah. Ada orang bekerja begitu keras, mungkin banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tetapi penghasilan yang dia dapatkan itu segitu-segitu aja, tidak pernah cukup. Ya, bahkan untuk kehidupan sehari-hari pun dia merasa tidak cukup. Tetapi di sisi yang lain ada juga orang yang kerjaannya kelihatannya santai, ngopinya lebih banyak daripada ngetiknya misalnya gitu kan. Ya, nongkrong di rumahnya lebih banyak daripada dia berkeliaran keluar rumahnya. Tetapi kita lihat betapa dia begitu melimpah hartanya, begitu melimpah materinya, begitu sehat kehidupannya. Barangkali seperti itu. Kenapa? Karena memang sekali lagi bahwa rezeki itu adalah rahasia dari Allah. Kita hanya diminta untuk berikhtiar, untuk mencari, berperilaku sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, keajaiban hidup, kesuksesan hidup itu sebetulnya berpola, ada polanya, ya, ada garisnya.
ada jalannya, ada caranya. Inilah yang kita ingin pelajari. Bagaimana supaya kalau tagline MR itu duduk datang rezeki, duduk diam rezeki yang akan mendatangi kita. Jadi maknanya bagaimana kita hidup dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, mari kita lihat tentang spiritual matter. Ya. Satu gambar sederhana yang ingin saya sampaikan, kalau kita lihat di tengah-tengah atas itu ada titik 0. Kalau ke kanan kita melihat ada +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8. Sebelah kiri kita akan melihat ada -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. Kita lihat ya, kalau yang +1 eksplorasi, berikutnya kooperasi, sosialisasi, kekuatan dari dalam, penguasaan, generativitas, pengabdian, jiwa dunia, pencerahan. -1 penonjolan diri, kemarahan, serakah, rasa takut, keresahan, apatis, rasa bersalah, depersonalisasi. Bagaimana cara membaca secara sederhana? Inilah yang akan kita jadikan sebagai patokan hidup kita. Spiritual meter. Speedometer tadi mengukur kecepatan kendaraan kita, kecepatan diri kita. Spiritual meter ini adalah mengukur di mana sikap dan perilaku hidup kita. Kalau kita melihat kepada angka-angka +1 sampai +8, -1 sampai -8, tampaknya kita, termasuk saya sendiri, selama ini hidup kita masih ada di antara -1 sampai -8. Barangkali sekali-kali kita +1, +2, tapi lebih banyaknya -1, -2, -3, dan seterusnya. Ya. Padahal sebetulnya ketika kita ingin hidup bahagia, ketika kita ingin hidup nyaman, ketika kita ingin hidup kita itu penuh dengan keberkahan, minimal 0. Minimal titiknya adalah titik 0. Dinolkan dulu. Minimal seperti itu. Lalu usahakan bagaimana kehidupan kita setiap hari itu berada pada plus. Mungkin nggak sampai +6, +7, +8, mungkin, sangat mungkin. Tapi jumlahnya barangkali hanya orang-orang spesial, orang-orang yang khusus, orang-orang yang betul-betul sudah meyakini kehidupan itu adalah Allah yang mengaturnya. Bagi kita orang awam, barangkali termasuk diri saya sendiri, kita kebanyakan masih ada di minus seperti ini. Kalau hidup kita ada di minus, maka jangan harap kita punya kebahagiaan. Kalau hidup kita masih ada di minus, jangan harap hidup kita ada kenyamanan. Bagaimana kita bisa akan merasa nyaman kalau di dalam diri kita itu masih ada sesuatu yang sifatnya minus. Jangankan +0 saja, netral saja itu tidak. Apalagi kalau minus. Kalau kita lihat, misalnya penonjolan diri. Penonjolan diri ini adalah sesuatu yang lumrah terjadi di mana-mana pada saat ini. Setiap orang ingin kelihatan hebat. Setiap orang ingin kelihatan bahwa dirinya spesial di mata orang lain. Setiap orang ingin kelihatan bahwa dialah orang yang jauh lebih baik daripada orang lain. Apalagi sekarang ini sudah ada apa? Sudah ada media sosial. Media sosial ini benar-benar dipergunakan untuk setiap orang ya, untuk menonjolkan dirinya sendiri. Apapun dia tampilkan di medsos, apapun ditampilkan. Sebetulnya dengan hidup penonjolan diri -1, apakah iya kita mendapatkan ketenangan dalam hati kita? Apakah ia mendapatkan kenyamanan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita? Kenapa? Rasa yang muncul adalah pingin hebat, pingin jauh lebih hebat, pingin luar biasa, pingin dipuji, pingin mendapatkan pujian. Kadang-kadang lucu, saya suka memperhatikan di Facebook gitu, misalnya ada teman-teman yang pasangan statusnya begini, punya teman banyak, nge-like aja enggak, unfriend aja deh, Masya Allah luar biasa, sampai segitunya. Sampai pada satu titik ketika tidak ada orang memuji, tidak ada orang memberikan respon, ketika tidak ada orang yang memberikan komentar, like seperti itu mengiritasi hatinya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa orang itu tidak
tidak mendukung dia. Sampai segitunya penonjolan diri -1. Yang terjadi apa? Kalau dia mengatakan dalam statusnya gua unfriend aja deh, temennya nggak pernah like apalagi komen, Masya Allah, berarti dia tidak memiliki ketenangan dalam hidupnya. Dia tidak memiliki kebahagiaan di dalam dirinya sendiri. Bapak Ibu hadirin teman-teman kakak adik rahimakumullah, kemarahan itu -2. -1 saja itu sudah membuat diri kita tidak nyaman. Ingin kelihatan, ada teman tidak like, tidak respon, tidak memberikan komen apapun, langsung di unfriend. Itu kan tidak nyaman hatinya, itu kan tidak bahagia hatinya. Maknanya apa? Ketika -1 saja itu tidak nyaman, apalagi -2. -2, marah, tidak mampu mengendalikan emosi misalnya gitu kan. Tidak mampu menahan emosi, apa yang akan terjadi? Ya, orang akan menjauh dari kita, orang tidak akan respect dengan kita. Kita akan hidup sendirian. Apakah orang marah itu bahagia? No. Tidak mungkin orang bahagia kalau dia tidak bisa menahan emosinya, tidak bisa memanage emosinya sendiri. Ya, Masya Allah, luar biasa, serakah, rasa takut, keresahan, apatis, rasa bersalah, ini yang luar biasa nih. Rasa bersalah ini sudah merupakan kumpulan dari hal-hal yang tidak positif dari atas, lalu muncul rasa bersalah, penyembuhannya ini yang luar biasa, tidak akan mudah untuk kita lakukan. Kenapa? Karena ini sudah merupakan tumpukan dari atasnya tadi. Apa yang mesti kita lakukan dengan spiritual matter seperti ini? Ketika kita punya perasaan penonjolan diri, gitu ya. Cara membacanya bagaimana? Patokan kita itu adalah titik nol. Titik nol adalah titik netral. Bagaimana menetralkan sesuatu? Satu perasaan katakanlah, sesuatu yang ada di dalam diri kita, satu emosi dalam diri kita. Kita netralkan dulu. Ya. Kalau sudah netral, kita usahakan naik yang sifatnya positif. Sifatnya positif supaya apa? Supaya hidup kita itu tenang, supaya hidup kita itu nyaman, supaya hidup kita itu bahagia. Selama kita masih ada yang sifatnya minus, yang tidak positif, maka tidak akan punya kebahagiaan sampai kapanpun. Oleh karena itu, hidup kita itu harus selalu minimal dinolkan dulu. Kalau sudah nol, maka kita akan gerakan menjadi hal-hal yang lebih positif. Misalnya seperti apa? Contoh kita sedang marah, itu -2. Lalu apa yang mesti kita lakukan untuk diri kita sendiri ketika -2? Ya kita mesti ngenolkan. Ngenolkannya dengan cara apa? -2 itu harus ditambahkan dengan +2, minimal seperti itu. Sehingga apa? Ketika kita ada kemarahan, lalu bagaimana cara kita melakukan kooperasi, bagaimana kita melakukan sosialisasi dan seterusnya. Ini cara membacanya seperti itu. Kalau kita misalnya sedang serakah, bagaimana supaya kita jadi bagus? Ya, mestinya kalau -3 ditambah +5 ini jadi +2. Cara membacanya seperti itu ya, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah. Ini adalah salah satu bagaimana supaya motivasi di dalam hidup kita itu senantiasa positif. Bagaimana supaya apa yang kita lakukan dalam keseharian kita itu memberikan kenyamanan, kebahagiaan, kenikmatan di dalam hati kita masing-masing. Jadi ini materinya sebetulnya sederhana, tetapi ada satu batasan, mohon maaf tidak bisa lebih dalam, lebih detail lagi, karena ada ketentuan di dalam komunitas MR bahwa ilmu ini kalau untuk kajian hanya sebatas ini penjelasannya. Kalau kita ingin mendapatkan lebih dalam lagi itu mesti melalui satu proses untuk training, seminar, ataupun mungkin private training, seminar, atau semacam camp lah seperti itu. Jadi mohon maaf tidak bisa saya jelaskan lebih detail lagi, karena memang ada batasan-batasan yang tidak memungkinkan untuk kita berikan penjelasan di sini. Itu saja sementara Mbak Anggi, dari sisi materi tentang positive motivation, waktunya juga sudah 7.20, tinggal 10 menit lagi. Di minggu depan kita akan lanjutkan lebih detail lagi terkait dengan apa yang kita bahas pembukaannya tadi ya. Silakan Mbak Anggi dilanjutkan. Baik, ya terima kasih Pak Farid atas penjelasannya tadi terkait dengan speedometer ya, atau spiritual matter. Jadi memang mohon izin Bapak Ibu ya, tadi kita kasih gambaran sekilas ya, paling tidak kita bisa tahu bagaimana cara mengenalkan
melaksanakannya. Untuk yang mau belajar lebih lanjut sih biasanya bisa ikut di acara-acara Magnet Rezeki nih, di COMR atau training online Magnet Rezeki, di COMR atau di seminar trainingnya atau di private trainingnya ya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu nanti bisa sambil pelajari untuk sekilasnya tadi tahu gambarannya ya. Jadi pada saat kita menghadapi orang marah, jangan ikutan marah ya. Marah plus 2 minus 2 ditambah marah lagi minus 2, jatuhnya nanti jadi minus 4 ya. Berarti harusnya tadi kooperasi sosialisasi kita hadapi dengan tenang ya, kita accept dulu ya maunya dia apa, lalu nanti kita komunikasinya tetap dengan cara energi yang positif, seperti itu kurang lebihnya ya. Dan Bapak Ibu mohon izin ya, hari ini kita agak lewat, nggak apa-apa ya, besok insya Allah minggu depan atau Sabtu depan kita akan lanjutkan kembali ya, insya Allah mungkin masuk ke dalam sesi merawat terumbu karang begitu ya Pak Farid ya. Nah ini juga akan lebih seru lagi untuk melengkapi tadi bagaimana kita semakin menjadi ajaib dengan merawat terumbu karang atau orang-orang terdekat di sekitar kita pada musimnya ya. Dan sampailah kita di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Farid Auladi dan juga Pak Wahyudi Apriansyah yang sudah berkenan jadi tamu di acara ini. Insya Allah nanti kita atur lebih lanjut ya Bapak Ibu yang lainnya, silahkan WA ke saya. Dan sebelum mengakhiri tentunya ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kita senantiasa diberikan kesehatan, rahmat dan perlindungan dari Allah, khususnya di masa seperti ini akademi COVID ya. Baik, kepada Pak Farid, saya persilakan Pak untuk menutupnya dengan doa. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Mari kita tutup acara kita pagi hari ini dengan pembacaan doa. Kita bersyukur kepada Allah bahwa acara pagi hari ini sudah bisa berlangsung dengan baik, dan kita juga bermohon kepada Allah semoga apa yang kita lakukan tadi mendapatkan perkenannya, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita sama-sama beristighfar, kemudian kita lanjutkan dengan salawat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Zat yang maha kaya dan memberikan kekayaan, berilah kami kekayaan yang abadi kepadaku. Wahai Zat yang maha mulia dan yang memberikan kemuliaan, berikanlah kemuliaan kepadaku dengan kemuliaan kekuasaan-Mu. Wahai Zat yang mempermudah segala urusan, berikanlah kemudahan kepadaku dalam semua urusan dunia dan agama. Wahai Zat yang paling diharapkan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami satu hidangan dari langit, yang turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau, ya Allah. Berikanlah kami rezeki, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa, ya Allah. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau maha penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ya Allah, ya Rabb, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan Engkau menjadikan kesedihan, jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi satu kemudahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah Bapak dan Ibu, teman-teman, hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf 12 sampai 7:26 pada saat ini ya. Semoga berkenan, semoga menjadi kebaikan untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid atas sharingnya pada pagi hari ini ya, luar biasa. Mudah-mudahan semakin memperkaya ya wawasan kita Bapak Ibu, dan tentunya semakin membuat kita istiqomah untuk selalu belajar dan memperbaiki diri ya. Sukses selalu Bapak Ibu semuanya. Selamat menikmati akhir pekannya ya. Sampai jumpa Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyembuh bagi muslim sejati. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi. Mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi manusia. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi. Mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati.